Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang. Ya, gimana kabar Pak? Baik. Baik. Sehat. Iya. Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas PUPR selama tahun 2023 dan apa yang akan dilakukan untuk program 2024? Baik. Jadi terkait untuk kegiatan kita tahun 2023 itu kita sudah melaksanakan beberapa program yang pada dasarnya itu terkait dengan penanganan jalan, lalu kemudian peningkatan sarana jaringan irigasi, lalu terkait dengan pelayanan kebutuhan masyarakat terkait air bersih dan sanitasi. Jadi untuk pekerjaan jalan yang kita sudah lakukan itu dan sementara berlangsung itu ada di 3 kecamatan yang terdiri dari penanganan jalan pada ruas jalan Mamasa Taupe, lalu kemudian Rambu Saratu Tawalian dan Uhailanu Araliana, kemudian yang satu lagi itu Sibanawa Pepanga Batas Toraja, lalu yang terakhir itu antara Bambang Buda dan Rantai Palado. Selain itu kita juga terkait irigasi itu juga ada penanganan pada 7 paket yang tersebar pada beberapa kecamatan. Selain itu terkait air bersih itu kita punya penanganan untuk beberapa program, yaitu pertama itu terkait yang sumber dana DAP, lalu kemudian yang bersumber dari standar pelayanan minimal, lalu hibah air bersih atau air minum, dan itu jumlahnya cukup banyak. Nah itu diharapkan bahwa kemudian masyarakat bisa terlayani untuk kebutuhan air bersih. Juga ini dalam rangka menunjang program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di beberapa desa yang di Mamasa itu kita memiliki ada 20 desa yang nilai stuntingnya cukup tinggi. Nah ini kita intervensi dengan beberapa kegiatan, termasuk di dalamnya itu adalah penanganan dan pengadaan air bersih. Selain itu untuk program BAPS atau buang air besar yang mungkin belum terpenuhi, kita juga punya program sanitasi dan itu sementara berjalan di lapangan. Kita harapkan pada tahun 2023 Desember ini sudah bisa selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, untuk 2024 kita juga masih tetap melanjutkan program yang pada tahun ini sedang berlangsung. Misalnya untuk bidang Bina Marga ada 2 kegiatan yang akan dibiayai oleh dana DAK, yaitu pengaspalan atau peningkatan jalan dalam kota Sumarorong. Ini diharapkan bisa memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat, khususnya karena di daerah tersebut ada sarana publik, yaitu pelayanan publik, misalnya salah satunya adalah sekolah, sehingga anak-anak kita yang ada di situ bisa melewati jalan yang cukup baik dan tidak mengalami kesulitan atau kondisi yang tidak diinginkan pada saat misalnya musim hujan ataupun musim kemarau. Pada musim hujan mungkin dia akan bersinggungan dengan kondisi jalan yang becek, dan pada musim kemarau mungkin karena tingkat debu yang tinggi. Nah, hal lain terkait jalan itu adalah penanganan lanjutan untuk Bambang Buda Rantai Palado. Itu ada pengaspalan, sekalipun kemudian dari panjang 3 kilo itu kita belum bisa tangani semua, tetapi paling tidak bahwa ada beberapa desa yang bisa terlayani, misalnya desa Salu Bulo yang melalui jalan itu, kemudian Bambang dan Bambang Timur yang tidak perlu melalui jalan Kota Mambi dan bisa langsung memotong untuk masuk ke Bambang Buda. Ini mungkin bisa mempersingkat waktu masyarakat kita untuk misalnya ke Mamasa, sehingga bisa
tiba lebih tepat waktu dalam hal mungkin terkait urusan-urusan yang diperlukan. Nah, terkait air bersih dan sanitasi itu juga kita masih intervensi secara terus-menerus terkait stunting, dan tahun 2024 kita punya anggaran untuk pengadaan air bersih itu kurang lebih 14 miliar. Lalu untuk sanitasi itu kita punya anggaran kurang lebih 7,6 miliar. Nah, irigasi sendiri kita siapkan, diberikan anggaran oleh pemerintah pusat melalui program DAK itu sebesar 3 miliar kurang lebihnya. Lalu untuk kegiatan jalan kita punya anggaran yang disetujui lewat DAK itu sebanyak 10 miliar. Itu sudah termasuk dengan biaya penunjang bagi pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Nah, harapan kita ke depan bahwa kemudian secara fokus kita menangani hal-hal yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga apa yang kita harapkan bahwa kemudian ada peningkatan kesejahteraan boleh bisa tercapai. Saya kira itu bisa saya jelaskan. Kalau pengalaman selama ini, apa yang kendala-kendala di lapangan yang ditemui? Kalau kita melihat kendala yang dihadapi, sebenarnya dia lebih insidentil. Misalnya kalau kita belajar tahun 2022 itu karena tingkat curah hujan yang tinggi. Nah, memasuki tahun 2023 sebenarnya tidak ada kendala cuaca yang cukup signifikan. Cuma kita menghadapi kondisi di mana ruas jalan nasional, yaitu ruas jalan Malabo Polewali itu terputus, sehingga ada beberapa pekerjaan yang menunggu untuk bisa kemudian mengakses jalan tersebut karena dalam proses perbaikan. Saya kira itu saja hambatan. Lebih dari itu saya kira lebih pada hal-hal teknis, dan saya kira bisa diselesaikan oleh teman-teman di lapangan. Kira-kira ada himbauan kepada masyarakat terkait 2024 ini terutama? Karena kan saya lihat ada beberapa pekerjaan yang mungkin melibatkan warga atau mengganggu kegiatan warga. Iya. Jadi himbauan kita ke warga sebenarnya terkait jalan ataupun infrastruktur yang sudah kita pasang atau kita kerjakan itu bisa dipelihara. Misalnya jalan dengan bangunan pendukungnya sebaiknya tidak menjadi tempat untuk masyarakat menggunakan untuk memelihara ikan ataupun kemudian hal-hal lain, sehingga air harus tergenang di situ. Itu akan dapat merusak struktur jalan. Terkait irigasi, saya kira kita pelihara dan kita manfaatkan semaksimal mungkin, sehingga itu bisa menjadi upaya kita dalam peningkatan produksi pangan kita di masa. Nah, banyak memang prasarana yang akan kita bangun ke depan terkait air bersih, terkait sanitasi, jalan maupun irigasi. Kami harapkan bahwa masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif untuk memberi ruang bagi pelaksanaan pekerjaan itu tanpa kemudian memberi hambatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan. Karena bagaimanapun seluruh prasarana itu adalah untuk masyarakat dan itu menjadi milik masyarakat yang diberikan dan diintervensi oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih.